Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz dan kru MPI selalu diberi kesehatan. Amin. Amin. Izin bertanya, Ustadz, apakah ada sholat nisfu Sya'ban atau ibadah-ibadah apa saja yang bisa kita laksanakan di bulan Sya'ban? Ya, hadis tentang nisfu Sya'ban itu ada yang menilai sahih, ada yang menilai dhaif. Yattali'ullahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah mendatangi makhluknya pada malam pertengahan Sya'ban. Fayaghfiru li'ibadihi, dan Allah akan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Illa itsnaini musyahinin wa qatilin nafs, kecuali dua yang tidak akan diampuni. Orang yang sedang bermusuhan dan orang yang membunuh. Ini hadis ya, yang menjadi dasar keutamaan nisfu Sya'ban. Hadis yang senada seperti ini banyak. Ada beberapa, bukan banyak. Ada beberapa. Di mana hadis ini mengatakan yattali'ullahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah mendatangi makhluknya. Allah mendatangi makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Untuk apa? Fayaghfiru li'ibadihi, untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Tapi dua yang tidak akan diampuni. Itsnaini musyahinin, dua orang yang bermusuhan. Nah, orang yang bermusuhan mah tidak akan diampuni selama mereka masih bermusuhan. Makanya dalam hidup ini jangan punya musuh. Ya. Jangan saling mendendam, jangan saling mendengki. Nah, ampunan Allah tuh susah turun ke orang seperti ini. Wa qatilin nafsi, dan orang yang membunuh. Nah, hadis ini di dalam Tuhfatul Ahwadhi dikatakan bahwa hadis ini ya sanadnya dari Abu Musa al-Asy'ari, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini dikategorikan sebagai hadis dhaif. Ya, hadis dhaif. Al-Munziri mengatakan hadis ini adalah hadis lain. Tetapi ahli hadis lain mengatakan bahwa hadis ini la ba'sa. Jadi hadis ini bisa dipakai karena diperselisihkan. Hanya yang harus disoroti, kata Ibnu Taimiyah, nisfu Sya'ban boleh kita ibadah sesuai yang rutin kita lakukan. Misalnya Anda biasa tahajud, silahkan tahajud. Anda biasa baca Quran, silahkan baca Quran. Tapi, nah ada tapinya, tidak ada dalil yang menjelaskan kumpul-kumpul di masjid, melakukan sholat dengan bilangan yang spektakuler. Ada sholat 1000 rakaat dengan surat Al-Ikhlas dibaca 1000 kali. Nah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa, ini tidak ada keterangannya. Suatu yang bid'ah, suatu yang tidak dicontohkan. Jadi di nisfu Sya'ban itu tidak ada sholat khusus. Sholat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Apalagi ditentukan sekian ratus rakaat, sekian puluh rakaat. Itu sama sekali tidak ada. Bahwa Anda punya kebiasaan sholat tahajud, ya, dan itu bertepatan di nisfu Sya'ban, ya tentu itu utama. Kalau merujuk ke hadis yang tadi disampaikan, saya sampaikan, bahwa Allah mendatangi makhluknya pada pertengahan nisfu Sya'ban untuk mengampuni hamba-hambanya. Itu hadisnya umum gitu loh. Tidak ada kemudian ritual-ritual, ya, amalan-amalan khusus yang diajarkan oleh Nabi dengan bentuk sholat kumpul-kumpul berjamaah. Itu tidak ada gitu. Tentu
tanpa mengurangi rasa hormat. Hal itu tidak dilakukan. Nah, ada beberapa amalan yang dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Sya'ban. Tapi tidak hanya pertengahan Sya'ban. Misalnya, Aisyah radhiyallahu an mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin ila Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Kata Aisyah dalam hadis riwayat Bukhari, "Aku tidak pernah lihat Nabi puasa yang utuh sebulan penuh kecuali Ramadan saja." Jadi Nabi mah puasa yang full tiap hari hanya Ramadan saja. Dan tidak ada puasa sunnah yang paling sering dilakukan oleh Nabi kecuali di bulan Sya'ban. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, di bulan Sya'ban itu kita dianjurkan untuk meningkatkan amalan puasa. Misalnya Anda biasa saum Senin Kamis. Nah, sekarang ditambah dengan saum pertengahan bulan gitu. Misalnya Anda biasa cuma Senin Kamis. Sekarang mah jadi Daud. Nah, itu ada sebuah peningkatan. Nah, itu ada dalilnya. Kita dianjurkan untuk memperbanyak, meningkatkan puasa sunnah. Ya, itu ada dalilnya. Tapi tidak hanya nisfu Sya'ban. Pokoknya, wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Tidak ada puasa yang paling sering dilakukan puasa sunnah kecuali di Sya'ban. Maksudnya Sya'ban itu tempat di mana Nabi sering meningkatkan amalan saumnya. Kemudian Sya'ban itu waktu yang terbaik untuk segera melunasi hutang puasa. Teman-teman, ada yang punya hutang puasa? Cepat selesaikan. Kana yakunu alayya shaumu min Ramadan. Kata Aisyah, aku pernah mendampingi Nabi begitu sibuknya, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Maka tidak ada waktu untuk menyelesaikan hutang puasa saya kecuali Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu waktu yang yang paling harus diprioritaskan untuk membayar hutang-hutang puasa. Nah, bagi rekan-rekan yang masih punya hutang puasa, segera nih, ya. Ini sudah tanggal 11 Sya'ban, segera selesaikan, gitu. Ada yang bilang, "Ustadz, benar nggak kalau udah nisfu Sya'ban nggak boleh bayar qadha?" Boleh, ya, boleh. Bayar qadha kan qadha mah puasa wajib, silahkan, gitu. Nah, yang ketiga, di bulan Sya'ban itu kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Quran. Karena yuqalu syahru Sya'ban syahrul Quran. Bulan Sya'ban itu bulan Al-Quran. Makanya ada Amr bin Qais, seorang pengusaha pada zaman Rasul, idza dakhala syahru Sya'ban, bila datang waktu Sya'ban, aghlaqa hanawatah. Beliau mah tutup tokonya teh. Kenapa? Wa tafarrughu liqiraatil Quran. Beliau sisihkan waktu untuk membaca Quran. Nah, ini isyarat bahwa di bulan Sya'ban itu silakan perbanyak ibadah. Tapi bukan spesifik ibadah khusus hanya di nisfu Sya'ban, bukan begitu. Silahkan perbanyak ibadah saum, silahkan lunasi hutang-hutang saum, silahkan perbanyak baca Al-Quran, silahkan perbanyak mendengarkan tausiah. Siapkan mental kita menghadapi bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan.